Shalom, puji nama Tuhan, saudara terkasih dimanapun saudara berada. Kembali kita dapat berjumpa di dalam ibadah doa pagi. Kita percaya bahwa Tuhan akan hadir tengah-tengah kita. Sebab 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan akan hadir. Mari saudara, kita akan menyiapkan hati, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Jika kembali Tuhan, Engkau izinkan untuk setiap kami Tuhan dapat menikmati Tuhan ibadah doa pagi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, sebab Engkau Allah yang baik, sungguh baik dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami merindukan Engkau ya Bapa. Jamah setiap kami Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat merasakan kasih-Mu dan hadirat-Mu ya Bapa, memenuhi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Glory Yesus. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya
datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus,
haleluya, glory. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, glory, 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 haleluya. Kami rindu memuji-Mu. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Glory, 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 haleluya. Mari sembah Dia, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, 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 haleluya, glory, 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 glory Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasihan menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya
selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku kan terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Waktu yang terindah untuk setiap kami boleh bersekutu bersamamu. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh dilayakkan datang di hadapan-Mu. Kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu Tuhan, sebagai suatu ucapan syukur kami. Karena kami selalu merasakan kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, sejenak kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu bukan kebetulan Tuhan, hamba-Mu Kau utus hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Layakkan hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Kau taruh di dalam mulut bibir hamba-Mu, sehingga setiap perkataan-perkataan yang keluar sepenuhnya otoritas kuasa Tuhan yang akan memimpin hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan, segala intimidasi iblis, pikiran sia-sia, roh kesombongan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Hanya kuasa otoritas Roh Kudus yang boleh memenuhi dari ujung rambut sampai telapak kaki hamba. Sebab hamba percaya kalau sampai hamba boleh berdiri hari ini,
Itu karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memilih hamba-Mu. Karena mau berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Sebab ibadah ini ibadah online. Kami percaya kuasa-Mu tidak akan pernah terbatas, tidak akan dibatasi ruang dan waktu Tuhan. Kau jamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Jika saat mereka mendengarkan firman ini, itu berarti Engkau punya rencana Tuhan atas setiap umat-umat Tuhan. Sebab Tuhan, kami berbahagia saat kami boleh mendengar firman-Mu. Sebab hanya firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah hidup kami, menjadi penunjuk arah Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang benar yang berkenan kepadamu. Hamba berdoa untuk setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah mereka boleh Tuhan dengar baik-baik. Sehingga saat mereka dengar baik-baik, mereka sanggup melakukannya dengan taat dan setia. Dan hamba percaya saat setiap kami melakukan dengan taat setiap firman-Mu, kami pasti diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Semua jemaat Tuhan dimanapun kau berada, yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Shalom. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada, biarlah setiap saudara dan saya selalu mengucap syukur. Karena hanya kasih dan anugerahnya kita boleh dekat kepada Tuhan. Terlebih sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat setiap saudara dan saya. Dan terlebih lagi, yang terindah di dalam hidup saudara dan saya, saat kita bisa mendengarkan firman Tuhan, saat kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik, dan kita melakukan dengan taat dan setia, janji firman Tuhan, berkat yang akan turun buat saudara dan saya. Sebab terlalu yakin dan percaya 2025 yang baru saja kita jalani tanpa terasa sudah mulai habis di bulan pertama. Kita sudah menginjak di bulan Februari. Saudara yang dikasihi Tuhan, baru saja kita mungkin masih terngiang-ngiang. Kita mengucapkan kepada teman kita, saudara kita, mungkin customer kita, langganan kita, Happy New Year, selamat tahun baru. Tapi sekarang kita sudah memasuki di bulan kedua. Apa yang sudah terjadi sepanjang Januari 2025 buat saudara dan saya? Apakah keajaiban-keajaiban Tuhan? Kedahsyatan-kedahsyatan Tuhan? Ataukah justru engkau hari-hari ini merasakan Tuhan tidak dekat denganmu? Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah saudara dan saya hari-hari ini boleh semakin dekat kepada Tuhan. Sebab waktu ini memang akan dipersingkat, firman Tuhan sudah mengatakannya.
Dan biarlah saudara dan saya punya iman untuk tetap dekat kepada Tuhan. Di dalam persekutuan doa kami, di awal masuk 2025, Tuhan sudah berjanji tahun 2025 tahun yang gelap. Gelap buat siapa? Gelap buat orang-orang yang tidak punya harapan, yang tidak dekat kepada Tuhan. Tetapi tahun 2025 saya sampaikan dari tempat ini adalah tahun yang cemerlang buat saudara dan saya yang tetap mau berharap dan percaya kepada Tuhan. Dunia boleh berkata itu gelap, tapi satu hal, Tuhan akan selalu memberikan perbedaan. Memang 2025 adalah tahun yang penuh tantangan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tahun yang tidak mudah buat siapapun, baik anak Tuhan maupun bukan anak Tuhan. Dan khususnya saudara, juga pembimbing selalu berpesan 2025 harus lebih sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh seperti apa? Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan, kalau engkau mau panas harus panas. Jangan suam-suam kuku. Mungkin kau berkata, Tuhan, aku kan sudah sungguh-sungguh. Aku kan sudah melayanimu. Aku sudah beribadah dengan taat dan setia. Setiap minggu saya beribadah, Tuhan. Tuhan berkata, kalau engkau sudah sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata, lebih sungguh-sungguh lagi. Harus lebih serius. Pembimbing kita selalu berpesan buat setiap kita, baik pelayan Tuhan, baik umat-umat Tuhan. Karena 2025 jika kita jauh daripada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, adalah tahun yang sulit. Tapi berbeda buat anak-anak Tuhan yang mau tetap berharap kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu ke depan terjadi apa. Tapi satu hal, Tuhan berjanji akan ada perbedaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, ketika saya perjalanan mendengar radio di mobil, ada sebuah berita duka. Di suatu jalan ada sebuah bis yang ngebut. Kemudian di depannya ada truk, cerita di radio tersebut. Karena ingin mendahului truk, bis itu ambil kanan supaya bisa mendahului truk. Dan ternyata ketika bis itu mulai ambil kanan, tiba-tiba remnya blong. Dan yang lebih mengenaskan lagi, di depan dari arah yang bersimpangan ada sebuah sepeda motor meluncur. Dan tanpa ada halangan, pengemudi sepeda motor itu tertabrak dengan keras oleh bis tersebut. Kita tidak tahu, mungkin pada saat sebelum kejadian naas tersebut, orang itu mungkin punya istri, mungkin punya anak, baru bertemu. Tapi di pagi itu, gara-gara supir bis yang tidak berhati-hati, hilanglah nyawanya. Dia tidak bisa bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan keluarganya. Kita nggak tahu, saudara, satu detik ini terjadi apa. Kita nggak tahu satu menit ini akan terjadi apa. Apalagi 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Selama kita bisa menjalani hari demi hari, waktu demi waktu, biarlah saudara dan saya
boleh tetap mengucap syukur. Sebab kalau sampai hari ini kita bisa mengucap syukur, kita bisa sehat, itu karena kasih Tuhan, itu karena anugerahnya. Bagaimana dengan pengemudi sepeda motor ini? Yang harus mati mengenaskan, tertabrak bis. Bagaimana keluarganya? Bagaimana anaknya mungkin? Atau mungkin dia kalau sudah punya cucu bagaimana? Yang tadinya mungkin dia lagi bercengkrama paginya dengan cucu-cucunya. Tapi setelah itu dia nggak bisa ketemu. Karena itu saudara, waspada. Waspada hari-hari ini. Supaya kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Jangan seperti di dalam Alkitab orang Farisi, ahli Taurat minta tanda. Tuhan, apa tandanya kalau Engkau mau datang lagi? Tuhan cuma menjawab dengan perumpamaan dan menjawab dengan tegas. Karena Yesus tahu ahli Taurat ini, orang Farisi ini mau mencobai dia. Kita baca sejenak di dalam Matius 16 ayat 2 sampai 3. Matius 16 ayat 2 sampai 3. Ini bukan firman yang akan saya sampaikan, tapi ini adalah prolog supaya kita mengerti. Matius 16 ayat 2 sampai 3 berbunyi demikian. Tetapi jawab Yesus, Yesus menjawab, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Tuhan Yesus menegur ahli Taurat dan orang Farisi. Kita tahu mendung pasti akan hujan. Kita pasti kalau pergi sedia payung, bukan? Demikian juga hari ini di dalam Matius 16, 2 sampai 3 ayatnya. Yesus menegur, engkau bisa membedakan rupa langit, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Jangan sampai itu terjadi buat saudara dan saya. Yang kita berkata, Tuhan, aku kan sudah melayanimu, aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan demi namamu. Seperti di Alkitab juga. Kita baca sejenak Matius 7 ayatnya 22. Pada hari terakhir, Yesus menjawab dengan tegas, pada hari terakhir, yaitu hari-hari ini, banyak orang akan berseru kepadaku, kunya besar, Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Apa jawab Yesus? Matius 7 ayat 23 berbunyi demikian. Pada waktu itulah aku Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan karena engkau sudah beribadah, engkau sudah melayani, ini juga buat koreksi buat saya pribadi. Tuhan, seperti apa aku di hadapanmu? Jangan sampai ini terjadi di dalam Matius 7 ayat 22. Aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan, aku sudah membuat mujizat demi namamu. Tetapi Tuhan menjawab, aku tidak mengenal engkau. Bagaimana dengan saudara? Apakah engkau berkata, Tuhan, aku kan sudah setia, aku kan sudah taat. Menurut ukuran saudara. Biarlah saudara dan saya tetap bisa tahu. Jika 2025 ini dan kedepannya kita tidak tahu akan terjadi apa. Tapi satu hal, biarlah kita terus berjaga-jaga. Kita lebih sungguh-sungguh lagi, serius lebih lagi bersama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jika engkau mendengar, sudah lebih dari 30 negara yang melegalkan pernikahan sejenis.
bagaimana Tuhan tidak marah. Bagaimana gereja sudah dibuat tempat untuk memberkati pernikahan sejenis, saudara yang dikasih Tuhan. Mari saudara, biarlah saudara dan saya bisa menjadi bijak. Bagaimana hari-hari ini kita harus lebih sungguh-sungguh untuk kita boleh menjadi bijaksana. Tidak seperti kita merasa Tuhan aku seperti ini. Bukan hanya kita berkata untuk aku mau berdoa untuk aku mau berdoa untuk aku. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan berdoa untuk saudara pribadi itu bagus. Tapi biarlah saudara dan saya bukan hanya untuk aku dan untuk aku. Tuhan, bagaimana dengan aku Tuhan? Ekonomiku belum seperti ini Tuhan. Keluargaku belum seperti ini Tuhan. Engkau fokus hanya kepada diri. Hari-hari ini biarlah engkau saudara dan saya fokus melihat Tuhan. Dan lihatlah Tuhan akan bekerja untuk saudara dan saya. Baik di pekerjaanmu, baik di ekonomimu, baik di keluargamu. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Saat engkau dengar baik-baik, saat engkau melakukan dengan setia, berkat yang akan turun. Berkat tidak identik dengan uang. Ketika engkau sehat, ketika engkau bisa bekerja sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Saya juga mendengar ketika ada seorang pengkhotbah memberikan statementnya. Saudara, pengkhotbah ini berkata, saudara yang hari ini bisa masih bekerja, mengucap syukur. Karena banyak PHK terjadi hari-hari ini. Bukan hanya perusahaan kecil, perusahaan besar-besar yang sudah melakukan banyak PHK. Saudara, kalau saudara masih bekerja sampai hari ini, mengucap syukur. Karena berapa banyak teman-teman saudara, mungkin keluarga saudara sendiri, saudara-saudara sendiri yang sudah tidak bekerja karena PHK. Itu berkat daripada Tuhan. Biarlah saudara dan saya, Tuhan, jangan melihat dengan fokus, wah Tuhan, kok enak ya Tuhan orang itu. Tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi bisa beli mobil, bisa beli rumah. Saudara yang dikasih Tuhan, ukuran itu secara jasmani. Jika Tuhan memberikan berkat kepada saudara dan saya, bisa beli rumah, bisa beli mobil, mengucap syukur. Jangan melihat Tuhan, mobilku cuma satu, di sana mobilnya dua Tuhan. Manusia gak pernah puas. Biarlah saudara dan saya bisa mengucap syukur. Karena saudara dan saya bisa tetap diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Haleluya. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, biarlah saudara dan saya tetap tahu, Tuhan, ini sudah akhir zaman Tuhan. Aku harus hati-hati lebih lagi. Kalau engkau sudah sungguh-sungguh, biarlah saudara lebih sungguh-sungguh lagi. Karena ini waktunya saudara dan saya menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita masuk dalam firman Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dengan perikop 2 macam dasar. Saya ulangi, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara melihat perikop ini, 2 macam dasar ini terjadi dan tertulis di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab saudara. Kenapa? Ternyata di atasnya itu adalah perikop tentang hal pengajaran sesat.
Jadi ketika Tuhan menegur orang-orang Farisi bahwa engkau akan, Tuhan mereka protes, aku bernubuat, aku sudah membuat mujizat, tapi Tuhan menjawab tidak kenal. Maka Tuhan memberikan gambaran kepada orang-orang tersebut. Dan biarlah saudara dan saya setelah mendengar firman Tuhan ini bisa punya komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah janji akan ada perbedaan. Akan ada perbedaan buat orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Itu janji Tuhan. Ya dan amin. Kita baca bersama-sama. Dua macam dasar Matius 7:24 berbunyi demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Berhenti di situ. Setiap orang, yaitu saudara dan saya. Tuhan berkata di dalam Alkitab ini, di dalam firman ini Matius 7, setiap orang, yaitu semua orang yang mengaku anak Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan. Apa perkataan Tuhan? Firman Tuhan. Jadi jangan saudara dan saya, aku gak bisa dengar suara Tuhan. Aku belum dekat sama Tuhan, makanya aku gak bisa dengar suara Tuhan. Firman ini adalah suara Tuhan sendiri. Karena itu Tuhan menegur buat saudara dan saya. Setiap orang, jadi semua yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Ingat, bukan hanya mendengar, tapi melakukannya. Seperti apa? Setelah mendengar kita melakukannya. Tuhan gambarkan seperti apa? Ia, yaitu gambaran saudara dan saya, sama dengan orang yang bijaksana. Ia, yaitu saudara dan saya, ketika mendengar dan melakukan firman itu dengan taat dan setia, Tuhan samakan dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Firman Tuhan berkata. Saudara yang dikasih Tuhan, firman ini langsung dibuka. Langsung peneguran Tuhan terjadi. Untuk kita boleh saat mendengar, mau melakukannya. Dan ketika kita mendengar, yang hari ini engkau dengar firman Tuhan hari ini, punyalah komitmen untuk melakukannya. Supaya saudara dan saya menjadi orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Siapakah rumah itu? Rumah itu adalah saudara dan saya. Kita ini adalah bait-bait Tuhan. Bait-bait Allah. Rumah Tuhan yang harus didirikan di atas batu. Batu penjuru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi bisa diartikan orang bijaksana adalah orang yang mendirikan, orang yang berdiri, orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang rumahnya berdiri di atas batu, batu penjuru, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, saat kita mendengar, saat kita melakukan, engkau menjadi bijaksana. Dan ketika kita bijaksana, bagaimana kita menjadi bijaksana? Kita harus di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Firman Tuhan lain berkata demikian, Yohanes 15 ayat ke-7. Yohanes 15 ayat ke-7 berbunyi demikian, ketika kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Jikalau kamu
saudara dan saya tinggal di dalam aku, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, di dalam saudara dan saya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa bukan? Jika saudara orang-orang bijaksana, jika saudara ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, Tuhan berjanji minta apa saja dan saudara dan saya akan menerimanya. Wow, luar biasa bukan? Luar biasa perlakuan Tuhan kepada orang-orang bijaksana. Dan selanjutnya apa Tuhan berkata? Tuhan dalam perumpamaan ini berkata apa? 25 berbunyi demikian, kemudian. Jadi adalah jika engkau mendengar dan melakukannya, engkau akan menjadi bijaksana. Karena rumahmu, saudara dan saya, berdiri di atas batu penjuru. 25 berbunyi demikian, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Jadi ketika ujian Tuhan datang, ketika pencobaan terjadi dalam hidup saudara dan saya, bahkan angin persoalan melanda rumah, yaitu saudara dan saya. Tuhan izinkan meskipun saudara dan saya sudah menjadi orang yang bijaksana, orang yang mendirikan rumah di atas batu, ketika engkau mendengar dan melakukannya, itulah ketika ujian dan pencobaan itu datang. Bahkan angin persoalan melanda rumah saudara dan saya. Tuhan berkata demikian. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Saudara dan saya akan tetap berdiri teguh. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Saudara yang dikasih Tuhan, meskipun ujian datang, pencobaan terjadi dalam hidupmu, bahkan angin persoalan terjadi meliputi rumahmu, meliputi kehidupanmu, meliputi keluargamu, meliputi pekerjaanmu. Firman Tuhan berkata, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Rumah itu tidak hancur, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara dan saya meskipun mengalami ujian, mengalami pencobaan, mengalami angin persoalan, saudara dan saya akan tetap berdiri teguh. Sebab apa saudara? Sebab Tuhan yang ada di dalam kita yang tetap memberdirikan kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jika engkau boleh berdiri sampai hari ini, biarlah kita mengucap syukur. Karena bukan kuat gagah kita boleh tetap berdiri sampai hari ini. Hanya karena kasih-Nya, hanya karena kekuatan Tuhanlah yang menopang hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, orang bijaksana, orang bodoh, orang di dalam Tuhan, orang di luar Tuhan, akan terlihat, akan teruji saat ujian datang. Apakah orang itu berakar di dalam Tuhan atau orang itu cuma ada di atas batu yang tipis, kemudian menghimpit mungkin persoalan. Seperti biji, perumpamaan biji. Ada yang di tanah yang baik. Mungkin ada yang di batu-batu, ada di semak belukar. Di mana saudara ketika saudara menerima firman Tuhan? Ketika ujian itu datang, itu yang membuktikan, itu akan menunjukkan saudara seperti apa. Berakar atau cuma berakar yang di atas saja, tipis saja. Begitu datang air, begitu datang banjir, begitu angin, lalu roboh dan tergerus oleh air. Lalu kita baca berikutnya ayat 26, tetap Lukas 7 ayat 26. Tetapi setiap orang
Jadi orang ini tetap mendengar. Setiap orang, yaitu saudara dan saya, yang mendengar perkataanku ini, perkataanku sama-sama mendengar, saudara yang dikasih Tuhan. Dan tidak melakukannya, tetapi bedanya ini tidak melakukannya. Ia tetap sama firman-Nya dengan yang ayat 24. Ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi Tuhan menggambarkan orang bodoh itu seperti apa? Orang yang sudah dengar firman Tuhan, orang yang sudah dengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Tuhan menyamakan saudara dan saya. Kalau engkau mendengar, kalau saudara dan saya hanya mendengar, wah puji Tuhan, firman-Nya luar biasa, firman-Nya bagus. Hanya mendengar. Tapi setelah engkau pulang, setelah saudara dan saya pulang dari sebuah tempat ibadah, kita tidak melakukannya. Maka Tuhan menyamakan saudara dan saya itu sama dengan orang yang bodoh. Kenapa? Ketika kita mendengar saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ada pendeta berkata, engkau adalah orang benar, amin. Engkau diberkati, amin. Hanya sebatas itu. Tetapi engkau enggak melakukannya. Orang yang benar memang benar diberkati Tuhan. Tapi orang yang benar seperti apa? Orang yang takut kepada Tuhan, yang punya takut kepada Tuhan, yang menjauhi kejahatan, itulah orang benar. Engkau tidak melakukan, oh Tuhan, mungkin kau klaim, Tuhan firman berkata, pendeta itu berkata, Tuhan, bukankah orang benar akan diberkati? Benar, firman itu Tuhan benar. Tapi Tuhan akan bertanya kepada saudara dan saya, apakah engkau orang benar? Tuh Tuhan, kan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Iya memang. Tapi saudara dan saya akan pasti ditanya, dikembalikan. Hanya orang benar, orang yang takut kepada Tuhan dan menjauh kejahatan, yaitulah orang benar yang pasti diberkati Tuhan. Karena itu jangan kita melihat berkahnya dulu, jadilah orang yang benar. Sehingga ketika kita melakukan kewajiban kita, hak itu diberkati Tuhan akan menjadi milik kita. Ada amin? Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini biarlah kita berlari, saling berlomba menjadi orang yang bijaksana, jangan menjadi orang yang bodoh. Kita selesaikan dulu. 27 berkata demikian. Orang bodoh tadi ya 26, mendengar tapi tidak melakukannya. Berdiri mendirikan rumah di atas pasir. Sama, 27 sama dengan ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rumah itu hebatlah kerusakannya. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang dikasih Tuhan, orang bodoh, orang yang hanya mendengar tapi tidak melakukannya. Ketika datang ujian daripada Tuhan, ketika datang pencobaan, ketika angin persoalan melanda di dalam hidup kita, kita gak bisa bertahan. Firman yang ada di dalam hidup kita menjadi hilang, gak tahu kemana. Karena kita tidak mau melakukannya. Saudara dikasih Tuhan, ketika engkau mengawali 2025, Tuhan dengan semangat, haleluya, aku percaya mungkin kau berkata, ketika pergantian tahun, Tuhan aku serahkan semua hidupku ke dalam tangan-Mu. Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti tuntun. Tetapi pertanyaannya, apakah ketika engkau melihat hari-hari awal tahunmu 2025, Tuhan membawa kamu semakin tinggi, semakin melihat kemuliaannya, berarti saudara dan saya adalah orang benar.
Tetapi ketika engkau melewati awal tahun ini dengan begitu beratnya, begitu engkau nggak bisa bertahan, kau seketika seakan-akan akan bisa tetap kuat, enggak. Biarlah menjadi koreksi buat saudara dan saya jika itu yang terjadi. Karena masih awal tahun dan inilah kesempatan buat saudara dan saya memilih yang benar, melakukan yang benar. Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang bodoh itu di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab seperti apa sih yang dicontohkan? Saya memberikan 2 kepribadian atau 2 pribadi, baik yang bodoh 2 pribadi, kemudian yang bijaksana 2 pribadi, supaya saudara yang dikasih Tuhan bisa tahu mau memilih yang mana setelah mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama kita baca bersama-sama adalah pribadi yang orang dikatakan firman Tuhan bodoh. 1 Samuel 13 ayat 13. 1 Samuel 13 ayat 13 tentang Saul. Firman Tuhan berbunyi demikian, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Samuel menegur Saul, kamu bodoh. Kamu bertindak bodoh. Padahal firman Tuhan berkata, Tuhan akan mengokohkan kerajaan Saul selama-lamanya. Hanya karena tidak mau mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan, Saul dipecat, digantikan oleh Daud. Yang pertama adalah Saul. Saul tidak belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, tapi dia tidak mau mendengarkan perkataan Samuel. Samuel menegur, kata Samuel, perbuatanmu itu bodoh. Saul bodoh kamu. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Padahal Samuel itu ngomong, sebab sedianya, artinya seharusnya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama. Samuel itu ngomong sama Saul, harusnya loh ya Saul, kerajaanmu itu akan kokoh selama-lamanya. Tetapi karena kamu bodoh, tidak mendengarkan perkataan Tuhan, melanggar perkataan Tuhan, akhirnya semua janji Tuhan itu tidak terjadi. Itu kita bicara tentang Saul. Pribadi kedua siapa? Kita baca bersama-sama 2 Timotius 3 ayat 8 sampai 9. Ini berkisah tentang Yanes dan Yambres. 2 Timotius 3 ayat 8 sampai 9. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Juga akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka itu pun akan nyata bagi semua orang. Harusnya Yanes dan Yambres itu menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang pandai. Tetapi dia tidak mau mengerti akan kehendak Allah. Dia tetap menjadi orang yang bodoh di hadapan Allah. Itulah saudara yang dan saya.
Kalau saudara dan saya tahu, Tuhan, kenapa ujian ini datang dan belum berhenti? Itu berarti Tuhan mau memproses saudara dan saya lebih lagi. Engkau harus tetap kuat. Jangan kau berkata, Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kau mungkin menangis. Kau mungkin protes kepada Tuhan. Kenapa seakan-akan ini gak pernah berakhir Tuhan? Ujian ini selalu datang dan selalu datang. Belum ini selesai, ini datang lagi. Belum ini selesai, datang lagi. Kau mungkin mulai gak kuat lagi. Tetapi firman Tuhan akan menguatkan saudara dan saya. Saudara akan saya bacakan Roma 5 ayat 4-5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 4-5. Saudara dan saya harus tetap tekun. Meskipun ujian itu datang, pencobaan itu datang, dan angin persoalan masih terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya dipesani oleh firman Tuhan hari ini. Tetaplah tekun ya saudara, tetap tekun. Karena firman Tuhan berkata ketika saudara dan saya tekun menghadapi ujian ini, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan berkata itu akan menimbulkan tahan uji. Dan ketika Tuhan melihat, oh, dia sudah kuat. Dia tetap berdiri, dia mengaku tetap berdiri. Dan memuliakan nama Tuhan. Tidak menjadi cengeng dan mundur, saudarain kasih Tuhan. Tetapi Tuhan melihat, wow, anakku ini tahan uji. Dan ketika saudara dan saya tahan uji, itulah karena saudara dan saya ada pengharapan. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, pilihan ada di tangan saudara dan saya. Firman Tuhan sudah disampaikan di dalam Matius 7 ayat 24-27. Dua macam dasar. Ketika engkau hanya mendengar tapi tidak melakukannya, engkau disamakan oleh Tuhan orang yang bodoh. Dan orang yang bodoh ketika ujian datang pasti hancur. Imannya yang sudah dipupuk oleh Tuhan pasti juga hancur. Karena engkau hanya mendengar tapi tidak mau melakukannya. Dan saudara yang dikasih Tuhan seperti Saul, Yanes dan Yambres akhirnya mendapatkan teguran daripada Tuhan karena kebodohan-kebodohan mereka. Biarlah itu tidak terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tetapi saudara dan saya tetap menjadi orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang tetap berdiri karena saudara dan saya ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam saudara dan saya. Seperti apa sih orang yang bijaksana itu? Contoh pribadinya. Kita akan baca apa yang terjadi dengan orang-orang bijaksana itu. Kita akan baca tentang kisahnya Yusuf. Kejadian 41 ayat 39 sampai 40. Firman Tuhan berkata, kata Fir'aun kepada Yusuf, yaitu Raja Fir'aun berkata kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya. Ini artinya ketika Fir'aun diberikan tentang mimpinya, arti dari mimpinya, Fir'aun berkata, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Sebuah pujian dari seorang raja yang besar, yaitu Fir'aun kepada Yusuf.
Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Tidak berhenti sampai situ saudara. Ayat 40 berbunyi demikian, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Bahannya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Yusuf ketika menjadi orang yang bijaksana, ketika meskipun dalam ujian daripada Tuhan, ketika dia harus dijual, ketika dia harus masuk penjara, dia tetap percaya bahwa rencana ini adalah rencana daripada Tuhan. Bukankah saya beberapa waktu lalu sudah sempat mengisahkan bagaimana Yusuf yang seorang mungkin dia merasa, Tuhan, bukankah engkau sudah menubuatkan aku menjadi pemimpin, tetapi seperti ini. Yusuf tidak seperti itu. Dia tetap kuat karena dia tetap pegang janji Tuhan. Dan ketika Tuhan memakai akhirnya Yusuf di dalam kerajaan Firaun, akhirnya Firaun pun seorang raja yang besar berkata, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan akan membawamu semakin naik. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan diakui orang. Tidak ada orang yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau, seperti saudara dan saya. Seperti Yusuf ketika Firaun mengakuinya. Dan bukan hanya itu saudara, bukan hanya pengakuan, tetapi Yusuf diangkat menjadi seorang perdana menteri, diangkat menjadi penguasa istana. Itulah yang terjadi kepada orang yang bijaksana. Yang kedua, tokoh kedua yaitu Daniel. Kita baca bersama-sama saudara. Daniel 2 ayat 48. Daniel 2 ayat 48. Lalu raja yaitu Nebukadnezar memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Siapa Daniel saudara? Dia bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tetap kuat meskipun menghadapi ujian. Dia harus masuk ke kandang singa. Dia tidak berkata, Tuhan, kenapa aku dimasukkan ke kandang singa, Tuhan? Itulah ujian, saudara. Tetapi justru di sanalah Tuhan melakukan mujizatnya. Demikian juga rekan-rekannya Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika masuk dalam dapur perapian. Itulah Tuhan bekerja dengan luar biasa, menyatakan kemuliaannya. Bukankah 4 orang ini yang akhirnya membuat pertobatan terjadi besar-besaran di wilayah itu? Jelas dikatakan di Daniel 2:48, lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Kalau Daniel akhirnya diangkat dan diberikan banyak berkat oleh Raja Nebukadnezar pada saat itu. Jika saudara dan saya menjadi orang-orang yang bijaksana, janji yang Daniel dapatkan juga pasti bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. 2 tokoh sudah kita baca, bagaimana akhirnya ketika mereka tetap menjadi orang yang bijaksana, yang tetap percaya janji Tuhan, yang tetap tidak melihat ujian yang mereka hadapi sebagai sebuah batu sandungan, tetapi melihat ujian menjadikan ujian
untuk menjadi batu lompatan yang besar di hadapan Tuhan. Yuk, akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa perdana menteri di Mesir. Akhirnya Daniel diberikan banyak pemberian. Akhirnya diangkat menjadi kepala orang bijaksana di Babel. Menjadi penguasa juga. Kalau dua tokoh ini yang sudah kita baca, Yusuf dan Daniel, diangkat Tuhan tinggi-tinggi, saya terlalu percaya Tuhan juga akan sanggup mengangkat saudara dan saya tetap naik, bukan turun, asal saudara dan saya menjadi seperti ayat 24 ini. Sekali lagi kita baca, setiap orang, yaitu saudara saya, yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Janji firman Tuhan yang terjadi di dalam Yusuf dan Daniel akan terjadi jika saudara dan saya pegang ayat yang 24 ini, tetap menjadi bijaksana, yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Bukan hanya mendengar tapi tidak melakukannya, yaitu seperti Yanes dan Yamres, seperti Saul. Pilihan di tangan saudara dan saya hari ini. Engkau akan tetap percaya ataukah membuang semua anugerah Tuhan ini seperti Saul, seperti Yanes dan Yamres? Ataukah engkau siap akan diangkat tinggi seperti Yusuf dan Daniel? Itulah terserah dalam hidup saudara dan saya. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saudara yang kasih Tuhan, di awal tahun 2025 saya merasa Tuhan luar biasa bekerja dalam hidup saya. Baik secara keluarga saya dipulihkan, baik secara pekerjaan. Tuhan begitu berkati luar biasa. Saya tahu bukan karena kekuatan saya, bukan karena kemampuan saya, tapi karena hanya kasih anugerah. Dalam setiap tahun, di dalam pekerjaan kami, di dalam perusahaan kami itu selalu ada yang namanya penilaian, saudara. Jadi penilaian dari awal tahun sampai akhir tahun itu akan selalu mempengaruhi nilainya. Dan saya tahu di awal tahun 2025 ini, ketika saya melihat tahun lalu apa yang sudah saya lakukan dalam pekerjaan saya Januari sampai Desember 2024, belum sesuatu yang wow, belum sesuatu yang bagus menurut pikiran saya, menurut hati nurani saya, pikiran saya. Waduh, saya belum maksimal, saya belum bisa memberikan maksimal, sehingga saya pasti nanti penilaiannya juga nggak maksimal. Ketika awal tahun, ketika kita sudah mulai masuk untuk kita mau memasukkan apa yang sudah kita dapatkan selama Januari sampai Desember 2024. Ya, secara karyawan saya masukkan data seperti yang sudah saya dapatkan. Ya, saya input sesuai dengan apa yang saya lakukan. Saya mau jadi karyawan yang jujur. Apapun itu yang menjadi penilaian dari manajemen. Tetapi saya nggak bisa berkata-kata. Saya tahu firman itu sudah terjadi. Apa yang nggak kamu lihat, apa yang gak pernah kamu pikirkan, apa yang gak pernah timbul dalam hati, itu akan disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Secara pikiran, secara saya melihat mata dengan kepala sendiri, saya tahu hasil saya tidak
maksimal. Dan saya siap menerima konsekuensi dengan nilai yang secukupnya. Tetapi itu bukanlah Tuhan saya, bukanlah Tuhan saudara dan saya. Ketika saya dipanggil manajemen, saya nggak bisa berkata-kata lagi. Dari atasan saya cuma berkata, ini saya kasih nilai sedemikian. Ketika saya melihat nilai itu, ini tidak salah Bu, ini tidak salah Pak. Ya, ini karena kami memberi apresiasi. Saya cuma terdiam. Tuhan, Engkau kok begitu baik buatku. Engkau kok begitu baik kan? Aku yang belum bekerja luar biasa denganmu Tuhan. Tapi Engkau memberikan hasil yang luar biasa buatku. Saya tahu itu semua karena Tuhan. Saya melihat banyak kejadian mujizat terjadi di awal tahun 2025 yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati saya. Itu Tuhan kerjakan. Saya hanya bisa praise the Lord. Terpujilah Tuhan yang melakukan perkara ajaib buat tangannya. Saya akhirnya mendapatkan hasil yang maksimal, meskipun secara kasat mata pekerjaan saya tidak maksimal. Saya tahu bukan karena atasan saya tahu itu karena Tuhan yang mau, karena Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup saya secara pribadi. Dan saya percaya kalau Tuhan sanggup mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang tidak ada menjadi ada, terjadi dalam hidup saya. Saya terlalu percaya itu juga akan terjadi di tahun 2025 buat saudara dimanapun kau berada. Saya percaya kalau kau melakukan, kau taat, pekerjaan Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Karena Engkau sudah menegur setiap kami, pilihan saatnya di tangan kami. Kami mau tetap menjadi orang bodoh, apa kami mau menjadi orang yang bijaksana? Yang setelah mendengar firman ini, kami mau melakukannya dengan taat dan setia. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan dengan taat dan setia. Sehingga kami percaya firman-Mu berkata, ketika Engkau dengar baik-baik dan Engkau melakukan dengan taat dan setia, berkat yang akan turun atas Engkau. Engkau akan menjadi semakin naik, bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan ekor, bukan ekor. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.